Tanggal 14 Februari. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ini menarik begitu kan, dari Abang Gojek ya, sudah memberikan pernyataan satu katanya begitu kan, Anies Baswedan. Pilihlah Anies Baswedan. Ini ungkapan-ungkapan yang menarik hari ini begitu kan ya. Dalam catatan kami sepekan yang lalu begitu, mulai dari Gojek ya, mulai dari ojol, para nelayan, para pedagang kaki lima, terus kemudian para petani, ya, terus ini yang saya amati begitu dari rakyat kecil sudah banyak menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Ini bukan kaleng-kaleng loh begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini Anies Baswedan sangat disukai ya. Ini menjadi magnet yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan seperti itu? Coba lihat saja Prabowo. Dukungan dari Prabowo adakah dari rakyat kecil? Paling mereka ujung-ujungnya ya orang-orang yang tersandra. Terus kemudian orang-orang yang kemudian punya masalah besar. Ya, para kiai yang ecek-ecek yang kemudian yang mendukung Anies Baswedan pindah kepada Prabowo. Ya, mungkin satu sisi mungkin ya cari aman dan sebagainya begitu kan ya. Lihat saja bagi pendukung Prabowo itu orang-orang yang berkelas mereka begitu kan. Kalau Anies Baswedan orang-orang yang di bawah memang murni di situ begitu kan. Jadi dari kalau Anies Baswedan menang begitu kan, dia tidak punya beban yang begitu tinggi, dia hanya memikirkan rakyat. Sedangkan kalau lawan-lawan Anies Baswedan begitu kan ya, kalau dia menang, lihat saja dia bebannya sangat luar biasa. Bagaimana kepentingan mereka, bagaimana proyeksi kabinet ya, bagaimana dengan proyeksi para yang lain ya, itu menjadi tanggung jawab dan kemudian bebannya sangat tinggi mereka seorang Prabowo. Padahal kalau kita lihat ya, lihat saja realitasnya begitu kan. Kalau dianggap sebagai transaksional, maka bukan tidak mungkin begitu untuk memenangkan salah satu calon ya dengan cara-cara seperti itu. Apa gunanya ya? Apa gunanya menang? Kan begitu logikanya begitu kan. Artinya apa? Selama ini pernyataan dari ojol ini dari rakyat kecil justru punya dampak yang sangat luar biasa dan bebannya sangat sangat rendah begitu kan. Ya, sangat kecil. Ya, bebannya bagaimana mensejahterakan mereka. Tapi kalau didukung oleh para oligarki, orang-orang yang punya kepentingan besar, orang-orang yang tersandra di situ, maka bebannya semakin tinggi. Ya, bagaimana ini bisa intervensi, bagaimana ini bisa kong kali kong sana sini, bagaimana untuk merawat yang ini, untuk merawat yang itu dan sebagainya begitu kan. Jadi kalau tidak didasarkan pada sebuah keikhlasan, saya kira agak jauh begitu kan ya. Jadi saya sampai hari ini bukan dari 01, 02, 03 tidak ada oligarki, ada, tapi pada kenyataannya bebannya lebih sedikit begitu kan dibandingkan dengan beban yang lawan-lawan dari Anies Baswedan. Ya, kita lihat saja di situ karena masyarakat yang menentukan ini semua kan ya. Jadi saya kira bahwa begini, apalagi desakan-desakan yang begitu fenomenal hari ini begitu kan ya, desakan dari seorang presiden ya harus didesak di situ begitu. Tapi pada kenyataannya demokrasi ini gagal kalau hal-hal seperti ini terus begitu kan. Mari kita baca ini. Abang-abang ojol ini mungkin sekolahnya tinggi, nasib membuatnya cukup kerja sebagai ojol ya. Namun intelektual dan kewarasan lebih baik ya pada lawan-lawan mereka, katanya begitu kan ya. Bahkan ini gimana? Lebih baik dari Fahri Hamzah pula, katanya begitu. Susah ya kalau ngomongin ya, memang kalau orang sudah mengandalkan perasaan daripada realita. Survei itu kegiatan akademik ilmiah dengan metode khusus, bukan cari opini pribadi. Lain dengan orang-orang yel-yel di arena kampanye dan merupakan euforia atau pamer masa belaka. Ini komentar-komentar dari netizen. Artinya apa? Artinya selama ini yang dipertontonkan kepada publik di situ begitu sudah kelihatan mereka begitu kan. Jadi saya kira Pilpres ini di 2023 ini agak lebih ekstrim ya, agak lebih kacau begitu kan ya. Segala cara mereka ya, berbagai cara mereka untuk bisa berkuasa dan sebagainya, siapapun ya. Jadi artinya apa? Artinya acara-acara ini kampanye-kampanye seperti ini saya kira satu sisi kalau keluar dari rakyat itu ya bukan tidak mungkin ini adalah suara rakyat begitu kan, bukan dibeli, bukan dibayar dan sebagainya begitu kan.
Ojol akal sehat nomor 1 ya. Masa iya mau pilih yang mau naikkan pajak motor untuk subsidi kereta cepat? Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Artinya sampai hari ini saya katakan sejak awal magnet Anies Baswedan itu sangat luar biasa di kalangan ya rakyat kecil di situ begitu kan. Karena menggaungkan perubahan dan perbaikan dan bahkan dijamin pajak mereka begitu kan. Ya berbeda dengan lawan-lawan Anies bagaimana sampai menaikkan pajak sampai 23% dan sebagainya, itu angka yang fantastis di situ begitu kan. Membuat kebijakan pajak ya di hiburan ya, membuat sendiri, dicabut sendiri. Ini gimana logikanya begitu kan. Jadi sampai hari ini ya memang ya kalau kita boleh mengatakan bahwa ya hari ini yang paling dominan kalau menurut saya pribadi, yang paling baik lah begitu kan ya tentulah Anies Baswedan begitu kan. Bukan Prabowo dan Pak Ganjar tidak baik di situ, tapi lebih baik Anies Baswedan begitu ya. Rasa-rasanya ini yang perlu kita amati betul begitu. Bagaimana ya masyarakat bisa ya memilih dan bisa menggunakan rasionalitas untuk berpikir masa depan. Anjay ya kayak Ken ya supporter bola. Waduh bang, itu kena kode etik enggak ya? Enggak lah, presiden aja kampanye. Ini kan luar biasa di situ begitu kan. Bahkan satu sisi ada yang mengatakan ini ojol ya, sudah pinter katanya begitu untuk menentukan pilihan begitu kan. Karena sudah menggaungkan Anies Baswedan 111 katanya begitu kan. 100% benar banget. Kalau ada driver ojol ya yang pilih yang melanjutkan kebijakan-kebijakan ya monggong ya, berarti driver otak sungsang katanya. Wong jelas mau dibikin susah kok malah dipilih. Lanjutkan semangatnya ojol ya, pahlawan transportasi keluarga Nusantara. Nah, ini yang paling penting sekali bahwa ketika kita menggunakan rasionalitas untuk berpikir dan memilih salah satu calon, tentu kita dihadapkan dengan situasi itu begitu. Ya, kalau menaikkan pajak gimana begitu kan? Semakin pajak motor semakin naik, semakin pula ya apa-apa semakin naik. Ya, kita tentukan aja di situ begitu kan. Jadi pola pikir itu harus dirubah di situ. Jadi saya sudah sering ya mengatakan bahwa ya karena memang kondisinya hari ini begitu kan ya, terlihat bagaimana nuansa-nuansa politik ya, finansial dimainkan ya, bisa saja suara bisa dibeli dan sebagainya. Itu bentuk ya kecurangan yang sangat luar biasa, bentuk yang kegagalan demokrasi yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat di framing seperti itu. Tahun 2029 akan lebih parah lagi dibandingkan dengan hari ini begitu kan. Rasa-rasanya kampanye yang paling menyejukkan menurut saya pribadi ya kampanye Anies Baswedan, karena dia santai, desa Anies Baswedan, tidak pernah intervensi sana sini, tidak pernah panik, tidak pernah kepanasan begitu kan ya, dan tidak pernah mereka ada yang mengatakan wah ini intimidasi itu tidak ada seperti itu begitu kan. Santai-santai aja mereka begitu kan. Artinya apa? Pola pikir itu dibangun bagaimana ya kampanye-kampanye itu bukan hanya joget-joget sana sini, bukan hanya pencitraan sana sini dan sebagainya begitu kan. Itu poin penting bagi kita begitu kan ya. Melihat bagaimana demokrasi itu berkembang. Jadi demokrasinya kalau baik maka ekonomi baik. Ya, seperti di negara-negara yang lain. Ada demokrasinya jelek tapi ekonomi baik. Tapi ada yang ekonomi baik tapi demokrasinya jelek begitu kan. Di Indonesia ya demokrasinya seperti itu, ekonominya seperti itu. Setidaknya ya demokrasilah lebih tinggi walaupun ekonominya lebih turun, atau ekonominya lebih tinggi, demokrasinya lebih turun. Ini kan seimbang begitu kan. Artinya apa? Artinya mari kita sadarkan kita bersama. Pilihlah sesuai dengan hati mereka, menggunakan rasionalitas untuk menentukan pilihan. Karena ini adalah tanggung jawab dan masa depan kita begitu kan. Orang yang keluar hari ini mungkin dia tidak akan merasakan ya bagaimana anak juang mereka begitu, bagaimana cucu mereka dan sebagainya begitu kan. Itu yang seharusnya kita tahu di situ begitu kan ya. Jadi sampai hari ini saya masih bingung begitu kan ya, nasib orang yang kemudian lontang-lanting cari pekerjaan sana sini, ujung-ujungnya ya memilih mereka. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.